Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini masih diberi kesempatan untuk bersua meski lewat Zoom. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebuah tema yang barangkali bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi, tapi bagi kebanyakan orang di sekitar kita sebenarnya ini perkara yang masih sangat asing ya, kapitalisme, delusi kapitalisme menuju kesejahteraan dan demokrasi ya. Bagi kebanyakan orang kapitalisme itu masih menjadi perkara yang samar-samar. Apa sejatinya kapitalisme itu? Kalau kita katakan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem yang buruk, kemudian perlu kita ganti dan sebagainya. Banyak orang yang masih bertanya, kapitalisme itu ada di sebelah mana, begitu ya? Kapitalisme itu saya belum pernah lihat seperti apa wujudnya, begitu. Padahal sejatinya kapitalisme itu ada di sekitar kita. Ada satu ungkapan yang sangat menarik ya, yang populer di dunia barat sana, yang mengatakan bahwa fish don't know they are in water. Bahwa ikan itu nggak tahu kalau mereka itu ada di dalam air. Ya, saking akrabnya ikan itu dengan air, air itu menjadi seperti sesuatu yang tidak ada bagi ikan. Karena dia tidak mengenal dunia tanpa air. Sejak dia menetas sampai dia dewasa, taunya ya dunia seperti itu. Seperti manusia pada zaman dulu barangkali juga tidak tahu kalau mereka itu ada di dalam atmosfer ya. Seperti hanya orang modern sebenarnya sejak puluhan tahun yang lalu hampir seluruh dunia telah terkooptasi oleh kapitalisme. Tapi kebanyakan orang tidak sadar. Mereka melihatnya sebagai fenomena yang biasa dalam keseharian. Nah, kapitalisme itu sebenarnya apa? Kapitalisme secara umum itu berkaitan dengan tatanan ekonomi sebenarnya. Meski di kalangan tertentu, misalnya di dunia Arab misalnya, kapitalisme itu lebih luas dari sekedar sistem ekonomi. Nah, meskipun sangat terkait dengan sistem ekonomi. Tapi secara umum biasanya kapitalisme dimaknai sebagai sistem ekonomi yang menekankan kepada kebebasan individu dalam menguasai faktor-faktor produksi dan orang di situ boleh berusaha, boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam mekanisme pasar. Jadi paling tidak ada tiga hal ya yang menonjol dalam tatanan ekonomi kapitalis, yakni individu dan kelompok swasta katakanlah demikian diberi kesempatan yang sebesar-besarnya, kebebasan yang sebesar-besarnya untuk menguasai faktor-faktor produksi. Kemudian mereka boleh berusaha untuk mencari untung sebesar-besarnya dengan mekanisme pasar bebas. Seperti itu kurang lebih ya komponen inti dalam kapitalisme. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, kemudian bahwa kapitalisme kita katakan di dalam judul pertemuan kita ini seolah-olah merupakan perkara yang negatif ya, kapitalisme itu dikatakan menumbuhkan atau menanamkan delusi dalam benak kita tentang kesejahteraan. Delusi adalah ketika seseorang, ini judul dari panitia ya, bukan dari saya, tapi benar sebenarnya. Jadi kapitalisme itu menanamkan persepsi bahwa kita telah sejahtera. Jadi orang kan ketika mengalami delusi itu seolah-olah dia hidup di alam tertentu yang tidak nyata, tapi bagi dia nyata, gitu. Nah, kapitalisme
itu menanamkan persepsi bahwa kita telah diberi kebebasan, kita telah bebas dari perbudakan, kita telah sejahtera, tapi sejatinya kita hidup dalam sebuah sistem yang sangat memperbudak. Sejatinya demikian. Hanya saja kebanyakan orang tidak merasa dan sukarela menjalani hidup yang seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kapitalisme itu menampilkan dirinya sebagai sistem yang begitu hebat. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa salah satu karakter dari kapitalisme adalah eh, pasar yang bebas. Jadi manusia boleh memiliki faktor-faktor produksi. Ini kontras ya dengan sistem komunisme di mana manusia atau individu atau swasta tidak boleh menguasai faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu dikuasai bersama, dimiliki bersama. Sedangkan dalam kapitalisme, siapapun boleh menguasai faktor produksi, baik individu maupun perseorangan maupun sebuah firma atau sebuah CV atau sebuah PT boleh menguasai faktor produksi apa saja selama dia mampu dan menguasai itu dengan legal, ya. Dan kemudian menumbuhkan pasar bebas dalam mencari keuntungan. Oke, dan pasar bebas adalah pasar di mana setiap orang eh, yang menawarkan sesuatu bertemu dengan orang yang membutuhkannya dengan harga yang fair sesuai dengan permintaan dan penawaran tanpa ada distorsi pasar seperti monopoli, monopsoni, kemudian gangguan-gangguan yang lain. Sehingga setiap orang bisa dengan bebas bersaing menawarkan produknya dengan harga yang dia inginkan, tapi juga setiap orang bebas untuk memilih dan mencari alternatif tentang produk mana yang dia butuhkan dan produk mana yang paling baik kualitasnya dan paling baik harganya. Itulah pasar bebas. Tanpa ada seorang pun yang memaksa bahwa kamu harus membeli dari pihak ini. Tidak ada pembeli yang memaksa bahwa kalian harus menjual barang ini dengan harga sekian. Nggak ada. Pasar bebas. Nah, pasar bebas yang seperti ini itu menumbuhkan kompetisi di antara penyedia barang dan jasa. Kompetisi. Kenapa? Karena mereka memperebutkan konsumen yang sama secara fair, terbuka. Maka masing-masing orang, masing-masing produsen barang dan jasa akan berusaha menampilkan produknya sebaik mungkin dan kalau bisa semurah mungkin. Siapa yang paling bisa menampilkan produk yang paling bagus dan paling murah, dialah yang menang. Begitu dalam sebuah persaingan. Nah, maka dari itu persaingan ini melahirkan sebuah ekosistem yang merangsang inovasi demi mendapatkan kualitas barang dan jasa yang bagus, tapi dihasilkan secara efisien. Nah, ini tantangan. Maka dari itu, nanti kalau kita lihat, kapitalisme memang menampilkan dirinya sebagai sistem yang mendorong inovasi, mendorong penelitian, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang kualitasnya baik dan diproduksi dengan efisien. Agar apa? Agar dapat dipasarkan dengan harga yang murah. Gitu. Nah, otomatis hanya mereka yang mampu memproduksi barang yang dengan cara yang efisien dan mampu menawarkan harga murah dan kualitas produk yang baguslah yang bisa bertahan di pasar. Akhirnya dengan pasar yang kompetitif itu, masyarakat atau konsumen itu diuntungkan dengan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kualitasnya baik dan harganya murah. Gitu. Nah, ini akan kita kita udah alami bersama ya. Rata-rata kita Gen Z atau milenial itu barangkali masih ingat ya harga harga paket data internet lah katakan demikian ya.
pada era tahun 2000 berapa ya, 2013, 2014, 2015 gitu kan. Itu kalau kita baca datanya ya. Pada tahun 2013 ya, itu saya jadi searching harga 1 giga itu sekitar 25 ribuan. 1 giga. Itu kala itu pemain ya, itu ada 8 provider, 8 apa namanya operator ya, layanan penyedia internet untuk gadget atau gawai. Itu di tahun 2013. Di tahun 2018 karena persaingan yang ketat, itu tinggal 5 pemain, tapi harga yang dia tawarkan itu lebih murah. Sekitar kurang lebih mereka bersaing di angka 10.000 per gigabyte. Nah, hari ini persaingannya hanya 4 pemain. Hanya 4 pemain. Kemudian yang mereka tawarkan per gigabyte adalah 5 sampai 8.000 saja. 5 sampai 8.000 rupiah. Nah, ini kalau kita bandingkan di tahun 2002, ketika itu belum ada Android ya. Jadi internet di gadget HP kala itu masih barang yang sangat mewah karena teknologi belum terlalu berkembang ya, fasilitas belum terlalu memadai, sehingga di era GPRS dulu ya, itu yang main kan hanya apa, Telkomsel, Indosat gitu ya. Itu tahun 2002 1 giganya itu 10 juta. 10 juta 1 giga. 1 gigabyte itu harganya 10 juta. Tahun 2005 itu baru 500.000. 1 gigabyte 500.000. Jadi betapa kita menikmati sebuah revolusi besar-besaran dalam bidang penyedia layanan internet ya. Karena apa? Karena terjadi persaingan yang begitu ketat dalam pengembangan produk. Ada berbagai macam inovasi teknologi yang terus berkembang, penelitian yang terus dijalankan, sehingga teknologi itu berkembang ya, dari generasi pertama, kemudian generasi kedua ada 3G, ada 4G, sekarang 5G begitu. Nah, itu karena persaingan dalam kapitalisme. Efeknya apa? Semua orang bisa berinternet hari ini. Semua orang dalam tanda kutip. Maksudnya yang ya rata-rata lah ya. Saat ini siapa yang tidak bermain internet atau tidak terakses oleh internet? Barangkali orang yang begitu miskin ya, begitu miskin. Bahkan orang miskin yang suka bermain judol pun mereka berinternet ya. Tanpa itu mereka tidak bisa bermain judol ya. Nah, jadi semua orang hari ini berinternet dalam tanda kutip. Kemudian juga menghidupkan pasar di internet. Karena kita tahu di internet ada marketplace, ada penawaran barang jasa, sehingga menghidupkan ekonomi kreatif dan kemudian juga menunjang kemajuan ilmu pengetahuan karena internet yang menjangkau kemana-mana. Dengan kata lain loh, kalau begitu kapitalisme ini yang mendorong adanya persaingan, kemudian menghasilkan tawaran produk yang lebih murah ya, karena efisiennya dan kualitasnya, ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga, meningkatkan kualitas hidup juga, gitu, meningkatkan ekonomi juga. Jadi bagus dong, ya dalam benak banyak orang seperti itu. Contoh lain saya ingin tunjukkan bagaimana kapitalisme menghadirkan kompetisi yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi banyak orang. Ini bukan promosi kapitalisme ya, nanti kita lihat. Kita beralih ke contoh taksi misalnya. Ya, taksi konvensional ya. Di tahun 2014 itu kan taksi itu diatur ya. Diatur tarifnya oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu ingat, taksi itu diatur tarifnya oleh pemerintah.
Kalau jalan 10 kilo dengan biaya buka buka apa namanya buka pintu dan seterusnya, itu 10 kilo itu sekitar ya 60 sampai 80 ribu ya, 70 sampai 80 ribu gitulah. Nah, dengan adanya taksi berbasis aplikasi sekarang, 10 kilo itu ya sekitar 35 sampai 40 ribu. Begitu. Jadi keberadaan taksi berbasis aplikasi online itu kan merupakan satu bentuk inovasi ya dan kompetisi yang sehat antara penyedia jasa transportasi. Dan akhirnya dengan adanya kompetisi itu, masyarakat bisa mendapatkan banyak pilihan. Dan saya misalnya yang sebelum sebelum adanya jasa taksi seperti Grab atau Gokar itu jarang banget naik taksi, jarang banget naik taksi. Tapi setelah ada aplikasi online itu ya sering kemudian menaiki apa namanya menyewa mobil melalui aplikasi aplikasi online itu, begitu, karena murah. Nah, memang taksi konvensional masih ada pasarnya karena mereka menyasar segmen tertentu. Dengan kata lain, orang menjadi punya banyak pilihan karena persaingan itu. Nah, efeknya kan memudahkan mobilitas, memudahkan juga orang mau kemana, mau ke sekolah, mau melaksanakan kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Dengan kata lain, kualitas hidup manusia lebih meningkat karena adanya persaingan. Berarti bagus dong adanya kapitalisme. Nah, itulah hal-hal positif yang dalam tanda kutip yang disediakan oleh kapitalisme. Kemajuan industri, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, perbaikan kualitas SDM dari aspek ilmu pengetahuan, kemudian perbaikan infrastruktur, ya, fasilitas kehidupan yang semakin canggih dan mudah. Ya, itu semua berawal dari ketika manusia mengalami revolusi industri, kemudian didukung oleh revolusi dalam bidang finansial, kemudian lahirlah kapitalisme. Gitu. Jadi memang kebanyakan orang akan sepakat jika mengatakan kapitalisme telah menghadirkan perubahan yang positif dalam kehidupan umat manusia. Nah, cuman begini, semua hal yang disediakan oleh kapitalisme kepada kita hari ini itu tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran, ya, entah itu minyak bumi, logam dan mineral seperti nikel ya hari ini ya, tapi harganya udah ambruk sekarang karena tren kemarin kan tren baterai untuk motor listrik ya, yang itu bahan bakunya yang paling utama adalah nikel, dan Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Dan menarik kalau kita bedah ini persoalan nikel ini karena efeknya terhadap lingkungan itu mulai dirasakannya di Indonesia. Baik, yang jelas kapitalisme ini tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran. Itu satu. Yang kedua, juga melakukan pengerahan sumber daya manusia yang juga besar-besaran. Pengarahan sumber daya manusia. Kenapa? Karena berbagai macam usaha yang bersaing dalam pasar yang bebas ini kebanyakan didominasi oleh yang bermainnya didominasi oleh pemain-pemain besar. Pemain-pemain besar yang mereka memanfaatkan tenaga manusia dalam jumlah besar. Bukan lagi pemain skala rumahan. Bukan perusahaan-perusahaan personal atau keluarga, tapi perusahaan-perusahaan besar, bahkan multinasional. Ya, sehingga mereka menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Juga tentu saja pengalokasian modal yang besar-besaran. Itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal besar-besaran. Nah, terkait dengan modal besar-besaran ini, sejatinya kapitalisme tidak pernah lepas dari topangan eh, pasar modal dan perbankan. Ya, yang menarik adalah begini, kalau kita bayangkan tentang modal besar itu datangnya dari mana? Orang mungkin berpikir, oh dari perbankan. Perbankan itu dari mana? Nah ini menarik ya, karena eh, sejarahnya begini. Perbankan di Eropa itu mendapatkan modal yang sangat besar atau mendapatkan uang yang sangat besar ketika eh, Eropa melakukan kolonialisasi terhadap Asia dan Afrika. Nah, ambil contoh ya, ambil contoh VOC. VOC itu melakukan pelayaran, kemudian beroperasi di wilayah yang hari ini kita kenal dengan Indonesia itu. Itu pertama-tama modalnya adalah melalui investasi dengan model penjualan saham. Nah ini menarik kenapa? Karena VOC lah perusahaan pertama yang mengedarkan saham kepada masyarakat, kemudian menawarkan dividen ya secara berkala. Itu dipelopori oleh VOC. Gitu. Dari situlah VOC itu mendapatkan dana besar untuk melakukan penjelajahan dan kemudian beroperasi di Indonesia atau wilayah yang kita kenal hari ini dengan Indonesia. Gitu. Eh, Modal yang didapat dari saham itu dipakai untuk membiayai kapal, pelayaran, gudang, kemudian militerisasi dagang. Ya. Kemudian dividen itu mereka bayarkan melalui hasil penjualan ya rempah-rempah dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah keuntungan perusahaan-perusahaan dagang Eropa itu disimpannya di bank. Bank sudah ada ya, sejak abad ke-16 ke abad ke-16 gitu. Jadi dana besar itu mengalirnya dari wilayah jajahan. Dari situlah bank-bank Eropa mendapatkan modal, kemudian dipinjam oleh perusahaan-perusahaan di Eropa sana. Lalulah kemudian itu menjadi cikal bakal munculnya perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi hari ini perusahaan-perusahaan besar kapitalisme itu sebenarnya memiliki utang yang sangat besar terhadap kolonialisme sebenarnya. Gitu. Makanya tidak heran kenapa negara-negara dunia ketiga, Asia dan Afrika, sampai hari ini masih kalah dibanding dengan negara-negara Eropa. Jawabannya adalah karena mereka kalah start. Kalah start. Negara-negara Eropa sudah ngumpulin modal sejak lama, ya. Sedangkan negara-negara Asia dan Afrika baru dikatakan merdeka dalam tanda kutip di pertengahan abad ke-20 gitu. Itu pun mereka langsung terjerat utang ya. Jadi sudah kalah start dan kalah jurus lah gitu. Makanya ada studi-studi yang terkait dengan hubungan antara utara selatan ya, antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Salah satu kajian yang sangat menarik adalah pengaruh kolonialisme terhadap ketimpangan hubungan itu sampai hari ini sejauh mana. Dan kebanyakan menyimpulkan bahwa kolonialisme itu memberi dampak yang jangka panjang sampai hari ini dan eh, mewarisi hubungan yang tidak seimbang antara utara selatan, maksudnya antara negara-negara besar hari ini dengan negara-negara berkembang. Gitu. Jadi, kekayaan yang disimpan di bank ini nanti menjadi jantung yang memberi aliran modal berupa kredit ke perusahaan-perusahaan barat sampai hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu yang
dirahmati oleh Allah, itu saya ingin menggambarkan begini. Jadi ternyata kemajuan tadi, ya, kemajuan dalam tanda kutip yang diberikan oleh kapitalisme yang membuat kualitas hidup lebih baik, SDM lebih baik, industri lebih baik, infrastruktur lebih baik, dan seterusnya, eh, sebenarnya ditopang oleh antara lain oleh tatanan finansial yang khas, yakni lembaga-lembaga keuangan, ya, yang menggaruk dana dari masyarakat untuk kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai modal raksasa. Nah, eh, kemampuan untuk mengumpulkan modal ini sejatinya nanti berperan besar dalam apa yang tertera dalam flyer untuk acara hari ini. Bahwa hari ini kapitalisme itu salah satu dampak negatifnya adalah melahirkan kesenjangan yang sangat lebar antara yang miskin dengan yang kaya. Ya, dan bukan hanya lebar dalam arti selisih kekayaan yang sangat jauh, tapi juga jumlah yang sangat kontras. Ya, di mana mereka yang menguasai kekayaan, sebagian besar kekayaan dunia hari ini itu hanya segelintir orang saja. Ini bisa dilihat atau jawabannya bisa didapat dari eh, bagaimana kapitalisme itu melakukan kapitalisasi atau mengumpulkan modal dari masyarakat. Modal yang mereka kumpulkan itu tidak hanya sekedar dari tetangga-tetangga atau relasi-relasi, tapi mereka mengumpulkan modal secara sistemik, ya, melalui perbankan atau melalui pasar modal, menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi, ya. Dan itu tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Nah, dari modal yang sangat besar itulah eh, mereka mampu mengalokasikan dana untuk mengeksploitasi sumber daya alam, kemudian merekrut sekian banyak karyawan, membangun jaringan, melakukan promosi dan lain-lain, sehingga eh, mereka dapat menguasai pasar. Dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal, tentu saja tidak ada pilihan lain. Mereka, ya, menjadi salah satu dari jutaan orang yang bekerja untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar, gitu. Dan itu semua sebenarnya dibayar dengan cukup mahal oleh kebanyakan orang yang menjadi pekerja itu. Kenapa? Karena mereka mengalami apa yang disebut oleh Karl Marx, ya, kalau boleh kita pinjam, sebagai alienasi. Alien itu adalah makhluk asing, gitu ya. Alien. Jadi manusia itu terasingkan dari kemanusiaannya atau mengalami dehumanisasi. Dehumanisasi. Kehilangan unsur kemanusiaannya. Kenapa demikian? Karena kapitalisme yang berorientasi kepada profit yang besar-besaran itu eh, membuat sebagian besar menjadi kalangan pekerja. Seperti apa sih gambaran kalangan pekerja? Ya, eh, mereka adalah orang-orang yang paling tidak bekerja 8 atau 7 jam sehari. Kalau 5 hari kerja ya 8 jam. Kalau 6 hari kerja ya 7 jam. Itu kerja kantoran, ya. Belum lemburnya, ya. Belum lagi terjebak dalam eh, apa namanya? Kemacetan, ya. Kalau orang Jakarta tinggal di Jakarta, itu menurut survei mereka pergi berangkat kerja itu perjalanannya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Ya, kalau ditambah waktu kerjanya berarti sehari itu harus mengalokasikan waktu 8,5 jam
7 jam kerja dan perjalanan, atau 9,5 jam, 8 jam kerja plus perjalanannya. Kalau di luar Jakarta ya, Bapak Ibu mungkin ada yang di Bogor atau di Tangerang begitu kerjanya di Jakarta, setiap hari harus ke stasiun KRL dan seterusnya, barangkali akan lebih banyak lagi waktu yang dialokasikan untuk bekerja itu. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Begitu. Kemudian sehari libur atau 2 hari libur untuk sekedar istirahat atau menyembuhkan penat hati dalam pekerjaan itu. Ya, dengan upah minimum di Jakarta, kalau kita bicara Jakarta ya, upah minimum mereka berapa? 5,4 juta ya. 5,4 juta upah minimum di Jakarta. Kalau saya baca-baca, konon biaya hidup di Jakarta yang layak gitu ya, yang membuat orang bisa hidup normal bagus gitu, sekitar 7 juta, tapi itu satu orang ya, satu orang saja 7 juta. Tapi upah minimumnya di Jakarta itu 5,4 juta, 5,4. Berarti bisa dikatakan orang dengan upah minimum di Jakarta itu ya mungkin bisa hidup, tapi hidupnya tidak terlalu nyaman. 5,4 juta itu. Itu. Dengan kata lain begini, kebanyakan orang hari ini terjebak dalam lingkungan kerja yang mereka tidak punya pilihan. Ya, untuk bisa hidup dengan segala keterbatasan, mereka harus kerja 8 jam dengan perjalanan 1,5 jam, libur cuma 1 atau 2 hari untuk sekedar melepas lelah. Alokasi waktu untuk menjadi manusia itu menjadi sangat terbatas sekali. Menjadi manusia itu ya dengan keluarganya, dengan keluarga kecilnya, dengan keluarga besarnya, dengan masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau kita bicara tentang Islam ya, fungsi manusia itu kan bukan sekedar untuk bekerja. Fungsi manusia yang paling penting adalah menjadi khalifatullah fil ard gitu ya. Itu menjadi sangat terbatas sekali. Artinya fungsi dia sebagai bagian dari kapitalisme tadi itu jauh lebih besar ya, daripada fungsi-fungsi lain sebagai manusia. Nah, itulah maka dalam kapitalisme seolah manusia itu hanya dirancang untuk hidup agar bisa bekerja. Bahkan makan, minum, istirahat, libur pun itu dirancang agar besoknya dia masih bisa tetap bekerja gitu. Makanya kalau orang-orang barat hari ini mewacanakan work life balance, keseimbangan antara kerja dan kehidupan, ini bagi kebanyakan manusia terutama di negara-negara berkembang itu seperti angin surga. Angin surga itu mending ya. Angin surga itu nyata, insya Allah nanti akan ada. Tapi apa yang mereka bicarakan tentang keseimbangan antara hidup dan kerja itu benar-benar hanya bisa dinikmati oleh kaum elit saja yang memiliki kesempatan dan uang untuk bermain golf atau bermain tenis. Sedangkan mereka yang bekerja di pabrik, yang harus kejar target, harus lembur dan sebagainya, itu benar-benar sebuah kemewahan. Gitu. Boro-boro ya, mereka pun harus mencari tambahan bahkan di luar pekerjaan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan suami istri harus bekerja. Nah, begitu. Atau lebih buruk dari itu ya. Hari ini banyak pekerjaan yang disediakan bagi kaum wanita bahkan. Kaum laki-laki ada tapi ya cukup sulit. Nah, itu salah satu harga yang harus dibayar oleh manusia di era kapitalisme, dehumanisasi. Mereka kebanyakan diperlakukan sebagai alat produksi, gitu, tidak sebagai manusia. Nah, kemudian soal ketimpangan tadi,
kita lihat bahwa pasar bebas itu tidak benar-benar memberi garis start yang sama dan modal yang sama kepada setiap manusia. Kalau tadi saya ulangi ya, bagaimana modal-modal besar pada fase awal kapitalisme itu sebenarnya banyak didapat dari kolonialisme. Ya, kekayaan hasil kolonial itu dibawa ke Eropa, kemudian disimpan di bank-bank Eropa, kemudian dipinjamkan kepada pedagang dan pengusaha, kemudian dipakai untuk membangun pabrik dan industri, menghasilkan keuntungan baru, kemudian disimpan lagi ke bank-bank itu dan berlipat ganda terus begitu. Apalagi sistem di perbankan kan fractional reserve system ya. Jadi hanya 10% saja yang tetap disimpan sebagai cadangan untuk melayani penarikan keseharian itu. Kira-kira 10-15%. 85-90% diputar lagi masuk ke sektor industri, usaha begitu. Dan dulu kolonialisme itu juga memberikan tenaga yang murah bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Sebenarnya sampai hari ini ya kita tahu perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan relokasi industri pada era tahun 90-an ya. Kemudian hari ini rata-rata perusahaan-perusahaan itu memiliki pabrik-pabrik di negara-negara berkembang ya, seperti Vietnam hari ini. Di Indonesia mulai banyak ditinggalkan ya, karena persoalan yang disebut sebagai iklim yang kondusif untuk investasi begitu. Nah, makanya kalau kita tanya kepada AI misalnya, kepada Google misalnya, tentang negara-negara mana yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, ya negara-negara Eropa, atau yang paling terkenal adalah Finlandia. Ya. Kenapa demikian? Seandainya saja begini, kita berpikir, seandainya dunia ini tidak melibatkan jerih payah kaum buruh yang diupah sangat murah di negara-negara berkembang, apakah para pekerja dengan kualitas tinggi di Finlandia itu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, bisa mendapatkan posisi yang bagus, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik? Artinya begini, orang-orang di sana barangkali bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan orang-orang di Asia dengan gaji yang rendah, gitu. Nah, dengan kata lain, posisi mereka yang tinggi di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya ditopang oleh orang-orang yang bekerja keras di Asia. Dengan kata lain, sebenarnya tanpa bentuk perbudakan di era modern ya, yang orang yang mengalami delusi kebebasan ya, mereka kan hidup di rumah sendiri atau di kontrakan sendiri, naik dengan kendaraan sendiri, kemudian bekerja dengan sukarela, mendapatkan gaji gitu, walaupun sekedar untuk hidup. Sebenarnya itu hanya istilah yang sedikit lebih bagus dari perbudakan ya. Karena dalam kenyataannya mereka memang mau tidak mau hidup dalam kondisi seperti itu. Nah, itu posisi-posisi bawah ditempati oleh mereka-mereka yang ada di Eropa, di Asia seperti kita. Nah, mereka ada di posisi-posisi puncak tanpa ditopang oleh orang-orang Asia semacam kita. Belum tentu juga orang-orang Finlandia itu memiliki kesejahteraan yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang menciptakan kesenjangan secara umum ya antara negara berkembang dengan negara-negara Eropa Barat atau Amerika. Kemudian begini, ada yang menarik. Tadi saya katakan di awal bahwa karakter kapitalisme antara lain adalah orientasi kepada keuntungan. Jadi
kepemilikan individu, kemudian pasar bebas, dan semua itu diorientasikan kepada keuntungan. Nah, ini sangat menarik, ya. Kenapa? Keuntungan ini, orientasi pada keuntungan ini terjadi pada semua sektor, tidak peduli apakah itu pertanian, apakah itu industri otomotif, apakah itu industri obat, dan lain sebagainya. Nah, menarik ya, dunia hari ini itu semakin banyak yang mengalami diabetes. Ya, diabetes. Dan diabetes itu adalah masih digolongkan sebagai penyakit degeneratif yang ya akhirnya banyak yang menjurus pada kematian. Meskipun kalau orang Islam tentu saja meyakini kematian itu karena ajal. Insulin hari ini itu hanya diproduksi oleh perusahaan seperti Eli Lilly, Novo Nordisk, dan Sanofi. Itu mereka memegang paten. Biaya produksinya itu sekitar 50.000 saja per botol. Biaya produksinya. Ya, 50.000. Tapi dijual di Amerika Serikat itu sekitar 3 sampai 5 juta. Ya, produksinya itu cuma 50.000, kemudian dijualnya 3 sampai 5 juta. Padahal itu obat, itu insulin ya. Insulin itu adalah apa namanya enzim yang apa namanya mengatasi tingkat gula darah. Ya. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali ya bagi umat manusia hari ini. Tapi karena kapitalisme berorientasi pada keuntungan, selama mereka ini masih menguasai paten, mereka bebas memonopoli harga pasar. Makanya mereka bisa bersepakat untuk menetapkan harga insulin itu pada level yang sangat tinggi. Tak peduli bahwa itu dibutuhkan oleh orang banyak. Tak peduli bahwa banyak orang miskin yang tidak mampu mengakses harga setinggi itu. Mereka nggak peduli. Ada lagi obat kanker payudara. Ya, ini obat ya sangat penting sekali. Biaya produksinya itu 100 sampai 200 dolar US dollar per dosis. Setiap dosisnya 100 sampai 200 US dollar. Tapi dijualnya itu 3.000 sampai 5.000 US dollar. Berapa itu? 45 sampai 80 juta US dollar per dosis. Ya. Jadi total terapinya per tahun itu bisa mencapai 1 miliar setiap pasien. Itu sangat tidak manusiawi sekali ya, karena harga jualnya itu jauh di atas harga produksinya demi keuntungan. Padahal yang membeli itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Orang yang tidak punya uang tentu saja tidak punya harapan. Oke, itu apa namanya sisi buruk dari kapitalisme. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara sekalian. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kebanyakan orang melihat fakta yang saya paparkan tadi itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Ya emang dunia kayak gitu. Apa masalahnya? Ya, yang namanya obat dengan biaya penelitian yang tinggi dan dibutuhkan oleh orang banyak ya normal-normal saja dong kalau dijual dengan harga mahal. Ya kan? Eh, yang namanya perusahaan-perusahaan besar dengan keuntungan besar kemudian pemiliknya atau para pemilik sahamnya memiliki harta yang sangat banyak, lebih banyak dari kebanyakan manusia di dunia sehingga terjadi ketimpangan, wajar-wajar saja dong. Bagi mereka tidak ada yang salah. Kemudian keberadaan perbankan, keberadaan pasar modal yang menggaruk dana dari masyarakat begitu besar, ya kemudian memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk
menjalankan mega proyek berdana triliunan, ya, hal yang biasa-biasa saja. Bagi mereka demikian, tapi sejatinya itu adalah suatu karakter khas ala tatanan tertentu yang kita sebut sebagai kapitalisme. Yang sebenarnya dunia bisa memiliki wajah yang sama sekali berbeda. Ya, dunia bisa memiliki wajah yang sama sekali berbeda. Cuman kebanyakan manusia itu tidak mau untuk memikirkannya. Ya, itu seperti mengajak orang untuk melihat dunia di balik batasan cakrawala yang dia lihat. Makanya menjadi tugas yang cukup berat tapi sangat penting untuk membuka tabir, ya, yang selama ini orang hanya melihat fenomena yang ada di sekitar dia termasuk tatanan ekonomi. Jadi tugas yang sangat penting untuk memberi kesadaran bahwa selama ini kita ada di dalam sebuah labirin yang diset oleh kapitalisme, yang sejatinya ada dunia yang lebih luas, ada dunia yang lebih longgar dengan tatanan yang sama sekali berbeda. Ya, tentu saja kalau kita di sini bicara tentang Islam, ya, yang tidak mengenal atau bukan bahkan melarang apa yang kita sebut sebagai riba misalnya. Kemudian cara investasi yang tidak mempertemukan orang melalui akad-akad yang sah, sehingga sudah menjadi barrier tersendiri untuk menggaruk dana begitu besar dari masyarakat, sehingga memberi apa ya, memberi tidak memberi ruang yang bebas untuk lahirnya sebuah korporasi raksasa yang nantinya menciptakan kesenjangan yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, barangkali itu satu pemantik ya untuk kita bisa bicarakan lebih jauh tentang kapitalisme dan delusi kesejahteraan dalam kapitalisme. Untuk demokrasi saya pikir pada kesempatan selanjutnya kita akan bedah insya Allah ya. Demikian, Ustaz Agus. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tito atas paparannya. Kita sudah simak bersama, terutama satu topik ya seputar kapitalisme tadi. Soal demokrasi, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Tadi satu ungkapan yang menarik di awal ya sudah diungkapkan dan memang kenyataannya seperti itu kebanyakan dari kita ya. Bahwa ikan dia tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam air. Mungkin itulah yang terjadi pada kebanyakan di kita hari ini. Baik, insya Allah di sesi kedua kita akan buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Namun sebelum itu ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Ziswa Hampara. Silakan, Ustaz Oki. Baik, terima kasih Ustadz Agus Jasa Unjasa sudah membersamai Forum Taklim Online Hampara yang ke-45 ini bersama Ustadz Tito ya, dengan tema yang sangat luar biasa menggugah pikiran kita semua sebagai seorang muslim ya, bahwasannya kapitalisme dan juga demokrasi hari ini itu adalah sebuah delusi ya, yang kemudian tidak terbukti sampai hari ini membawa kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu peserta Taklim Online Hampara yang ke-45 yang diberkahi SWT, izin sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, kami dari siswa Hampara bekerja sama juga dengan Riaya Organizer dan juga Mataram Liberation Institute akan membuka kelas peradaban, ya, kelas peradaban yang nanti insya Allah akan diisi atau dibersamai oleh Ustadz Tito dan juga Bang Fier Agi Leventa. Ya. Insya Allah nanti 4 pertemuan, ya, nanti dimulai tanggal 25 Oktober, 27 Oktober, 28 Oktober, dan terakhir nanti pertemuan terakhir pertemuan keempat tanggal 1 November. Insya Allah nanti Ustadz Tito dan juga Bang Fier masing-masing akan mengisi 2 kali pertemuan di kelas peradaban. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Nanti silahkan bisa mengikuti informasi yang ada di grup WA, baik itu di grup WA Taklim Online atau yang sudah bergabung di grup kelas peradaban.
atau juga di channel Telegram dan juga di saluran WA nanti bisa di stay tune. Insya Allah untuk tiket regulernya itu 150.000 early bird ya, mohon maaf, tiket early bird-nya 150.000 itu sudah beserta buku Mas Wier yang judulnya Mencari Arah Melawan Arus. Tapi kalau yang sudah punya bukunya nanti cukup 100.000. Jadi early bird 100.000 4 pertemuan. Nah, nanti membahas lebih mendalam terkait sistem ekonomi hari ini, kemudian pemikiran dan politik hari ini ya. Jadi kita akan membongkar kapitalisme, liberalisme dan demokrasi dalam kacamata Islam. Nah, itu jadi silakan Bapak Ibu kakak sekalian yang ingin mendalami lebih lanjut ya atau diskusi lebih dalam dengan Ustadz Tito dan nanti Mas Wier, silakan nanti tunggu informasi selanjutnya terkait kelas peradaban di akhir Oktober. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Agus. Jazakumullah khairan jazaa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Oki atas informasi menarik yang perlu disampaikan, dan silakan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang bersiap untuk masuk kelas berikutnya, ya, kelas spesial, kelas peradaban tadi, silakan segera mendaftar jangan sampai kehabisan seatnya. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Kami buka sesi tanya jawab di sesi yang kedua ini. Monggo, silakan mau ditulis pertanyaannya di chat atau mau bertanya langsung juga boleh. Ada, silakan. Barangkali ada hal-hal, barangkali ada soalan, hal yang perlu ditanyakan. Mumpung ada gurunda kita, Ustaz Tito. Tidak ada? Jadilah kalau tidak ada pertanyaan, berarti mudah-mudahan semuanya sudah paham, tidak ada yang diragukan, ya, tidak ada soalan-soalan, insya Allah. Bisa pulang pagi kalau tidak ada pertanyaan. Baik, barangkali ada tambahan dulu Ustaz sebelum kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada tambahan-tambahan atau mungkin closing statement. Ya, baik, insya Allah pada kelas selanjutnya kita akan bedah lagi tentang kapitalisme, kemudian terutama pemikiran tentang kaitan antara kapitalisme dengan liberalisme, kemudian kaitan antara liberalisme dengan demokrasi. Insya Allah kita kupas di situ dalam aspek pemikiran. Nanti aspek ekonomi akan banyak diulas oleh Mas Fier Orangga, karena bidang beliau memang ekonomi. Kalau saya memang sedikit-sedikit mikir gitu, mikir gimana punya sumber ekonomi. Jadi saya akan bicara tentang pemikiran. Demikian. Mudah-mudahan kita dipertemukan di situ. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami aturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Tito Prastomo atas kesediaan dan juga ilmu yang dibagikan kepada kita semua. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Taklim Online Hampara yang senantiasa stay tune terus di Taklim Online Hampara. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Bagi yang mau bergabung atau ikut di kelas khusus tadi, silakan bisa segera mendaftar di nomor yang sudah tertera. Terima kasih. Mari kita tutup. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron Ustadz Tito. Syukron Afwan, Ustadz iya. Agus. Sehat selalu. Kami. Jasa. Di kelas berikutnya. Sekarang yang pamit. Betul, Ustaz. Assalamualaikum. Monggo Ustadz.